Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan pagi ini kita punya tema ketakutan. Nah saudara, ketakutan ini atau fobia, atau di dalam bahasa Yunaninya ini adalah phobos. Phobos ini membuat orang-orang mengalami sesuatu yang di sini saya mencatat ada rasa ketakutan yang berlebihan dan mereka ingin melarikan diri atau bersembunyi oleh sebab karena ketakutan melanda kehidupan mereka. Nah saudara, phobos atau fobia ini atau roh ketakutan ini bukan berasal dari roh Tuhan. Kalau roh takut akan Tuhan itu berasal dari Tuhan, tetapi kalau roh ketakutan yang membawa seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, ini berarti sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Nah mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 27 sampai 33. Firman Tuhan katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah saudara, pada waktu murid sudah bertolak ke bagian yang tengah dan diperhadapkan dengan angin, saudara, apa yang terjadi? Mereka begitu ketakutan. Dan Yesus berjalan di atas air karena Yesus menyuruh lebih dulu murid untuk bertolak ke bagian, untuk menyeberang dari danau itu. Dan saudaraku, Yesus berdoa. Selesai dia doa, dia mengikuti murid-murid dari belakang. Dan pada waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka katakan, itu hantu. Nah saudara, ini ada sesuatu yang menarik. Tuhan Yesus katakan, aku ini. Dan akhirnya mereka bisa mengenal, oh itu Tuhan Yesus. Dan Petrus katakan demikian, saudaraku. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah di sini akan menjadi bahan renungan kita. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah saudara, apa yang terjadi kepada Petrus pada waktu dia mulai berjalan di atas air dan dia merasakan ada tiupan angin, takutlah Petrus, dan apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Saudara, pada waktu kita mengalami ketakutan, Alkitab katakan sebagaimana yang terjadi kepada Petrus, dia mulai tenggelam. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan bahwa ketakutan inilah yang membuat sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi hal-hal yang membuat kita merasakan suatu ketakutan itu, dan kita mulai kehilangan rasa kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Iman kita mulai tergoncangkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ternyata saudaraku, seseorang yang mengalami ketakutan, dia sudah ada di bawah hukuman. Nah ini yang terjadi hari-hari terakhir ini. Pembunuh yang terbesar dalam COVID-19 ini sebenarnya adalah ketakutan. Masyarakat diterpa, diintimidasi dengan ketakutan ini, sehingga dengan ketakutan yang terjadi melanda pikiran,
dan jiwa dari setiap orang percaya. Ini membuat mereka mengalami sesuatu kelemahan dalam tubuh. Mereka mengalami sakit. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, hati-hati dengan cara kerja setan yang ingin membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Iblis lagi bekerja untuk menaruh sesuatu ketakutan bagi setiap orang percaya. Sehingga dengan ketakutan ini, sebagaimana yang terjadi kepada Petrus, dia mulai tenggelam. Dia mulai mengalami satu goncangan di dalam jiwanya. Dan apa yang terjadi saudaraku, oleh karena ketakutan dari Petrus itu, dia tenggelam. Tetapi puji Tuhan, Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Saat itu Tuhan memegang tangan dari Petrus dan mengangkat dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di hari-hari ini iblis lagi menebar suatu spirit ketakutan, fobia atau phobos. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan setiap orang percaya kepada Tuhan. Dengan ketakutan yang melanda mereka, dengan sendirinya mereka sudah ada di bawah kutuk. Pada waktu seorang mengalami ketakutan yang dibuat oleh setan, maka dengan sendirinya dia ada di bawah kutuk dan dia ada di bawah dosa. Dengan sendirinya betapa mudahnya iblis akan menghancurkan kita. Kita lihat sini dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 21 ayat 25 dan 26 firman Tuhan katakan demikian. Lukas 21 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut, gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan di dalam ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Iblis lagi bekerja untuk menaruh sesuatu wabah ketakutan terhadap setiap orang percaya dengan COVID-19 ini. Sehingga apa yang terjadi? Alkitab katakan bahwa orang akan mati ketakutan. Saudara, sekali lagi bahwa oleh sebab karena ketakutan ini membuat orang bisa mati. Orang mengalami satu goncangan. Iman mereka tergoncangkan, dan pada waktu mereka tergoncangkan oleh karena ketakutan ini, saudaraku, mereka ada di bawah kutuk, mereka ada di bawah dosa. Maka saya mengingatkan lagi sebagai hamba Tuhan, harusnya firman Tuhan katakan yang harus kita ikut bahwa di dalam satu kebenaran firman Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan yang berkuasa untuk membunuh dan melemparkan orang ke neraka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa harus kita takut kepada yang dapat membunuh tubuh? Di dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5 firman Tuhan katakan demikian. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutlah dia, Yesus Kristus Tuhan, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Jangan kita takut kepada yang dapat membunuh tubuh, yang bisa membunuh tubuh termasuk COVID-19. Ini program dari setan. Untuk apa, saudaraku? Tujuannya untuk membunuh tubuh. Tetapi firman Tuhan katakan, takutlah akan dia yang berkuasa membunuh dan melemparkan orang ke neraka. Saya ingatkan sekali lagi, saudaraku. Jangan pikiran kita dimanipulasi oleh setan, sehingga kita menjadi lemah dan kita tidak berdaya. Jadi di sini dikatakan bahwa mengapa manusia menjadi takut? Yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, karena kasih dia kepada Allah tidak sempurna. Dia masih meragukan, dia bimbang, sehingga di bawah ketakutan ini dia ada di dalam hukuman. Sebagai hamba Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan menjaga, melindungi kamu. Dan yang berikutnya, yang membuat orang menjadi takut oleh sebab karena adanya bencana yang akan terjadi, yang akan menimpa dunia. Inilah yang membuat orang menjadi takut. Dan yang kedua, yang ketiga adalah orang menjadi takut oleh sebab dosa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut.
Mereka melarikan diri bersembunyi dari Tuhan oleh sebab kejahatan dosa yang mereka lakukan. Saudara, kita lihat apa yang terjadi kepada manusia pertama melakukan dosa, Adam dan Hawa. Pada waktu mereka makan buah yang dilarang itu, mereka bersembunyi, mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dosa, ada ketakutan di dalam diri mereka. Tetapi saya mengingatkan pagi ini, firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita jangan terjebak dengan permainan setan. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, jangan kamu takut. 365 kali Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa untuk menjaga, melindungi saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita. Jangan kita takut terhadap dunia ini. Karena Tuhan sudah katakan, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan Tuhan juga sudah katakan, sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menolak setiap kekuatan musuh. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Sesungguhnya kuasa itu ada di dalam diri saudara. Jadi tidak ada yang harus kita takutkan. Pada waktu kita ada di bawah takut ini, kita ada di bawah kutuk dan kita ada dalam dosa, sehingga iblis dengan mudah untuk menghancurkan saudara dan saya. Tetapi kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Taruh pikiran-pikiran Kristus, firman Tuhan dalam pikiran kita, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup untuk menghancurkan segala tipu daya pekerjaan setan, asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, percaya kepada firman-Nya. Maka kita punya kuasa dari Tuhan yang ilahi untuk menghancurkan semua tipu daya pekerjaan setan. Bahkan roh ketakutan yang menyerang saudara dan saya, roh fobia atau phobos ini, kita punya kuasa untuk menghancurkan. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara imani dan saudara lakukan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, berkati umat-umat, di mana umatmu dilanda oleh karena ketakutan. Mereka merasakan sesuatu tekanan, intimidasi di dalam hati dan pikiran mereka. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan beracara untuk menghancurkan setiap roh ketakutan, intimidasi, roh yang membuat mereka merasakan sesuatu tekanan-tekanan yang bisa membuat stres, sehingga mereka jadi lemah, bahkan sakit. Hari ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah, memulihkan mereka dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami mohon pertolongan, perlindungan umat-umat kami semua dalam proteksi perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apabila saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami. Kami siap untuk mendukung saudara dalam doa. Puji Tuhan, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.